Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam diskusi kita hari ini, yaitu apakah fresh graduate dari university kita merupakan sumber yang baik untuk kebutuhan companies, karena kita tahu bahwa kebanyakan orang komplain terhadap hal tersebut. Kalaupun tidak baik, bagaimana seharusnya yang baik? Ya, kita sampai pada segmen terakhir yang kita akan diskusikan. Pasti dengan Profesor Ermaya, beliau adalah rektor dari Presiden University. Pak, tadi kita membicarakan tentang Bapak punya banyak konsep, ya, dan Bapak bukan hanya berkonsep, Bapak punya institusi di mana Bapak bisa menerapkan konsep-konsep Bapak. Nah, apa konsep-konsep Bapak yang sudah direalisasikan, Pak, di dalam Presiden University sehingga boleh dibilang masalah-masalah seperti ini terjawab? Ya. Nah, konsep-konsep ini saya mulai dulu dengan konsep yang sangat sederhana. Ya, dengan tentu kita harus think big, berpikir besar, dan tentu dengan ya start small and move fast. Dalam konteks seperti ini kita harus memulai dengan yang kecil. Ya. Yang kecil itu apa? Kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan, ya, dunia, pasar, company-company yang ada dalam lingkungan itu sendiri, yang justru membutuhkan tenaga kerja yang begitu besar. Tapi di sisi lain yang sangat kesenjangannya tinggi adalah di lingkungan itu sendiri banyak menunggu tenaga-tenaga yang untuk bekerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, tugas kita adalah menyiapkan suatu tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah pertama kita lakukan dengan riset terlebih dahulu. Sesungguhnya perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja seperti apa. Ini harus berani ke dalam. Setiap student atau tenaga researchers yang kita tugasi masuk ke dalam suatu perguruan tinggi, suatu company, suatu perusahaan itu, kita break dulu. Kita berikan suatu pandangan tentang apa yang harus mereka peroleh. Ya, kebutuhan-kebutuhan dasar apa. Ini menjadi grand strategik daripada kurikulum yang harus kita bangun. Jadi mereka begitu kembali explanation, menjelaskan tentang proses hasil risetnya, kemudian kita tentukan poin-poin apa yang menjadi dasar kurikulum yang mendasar untuk membutuhkan kebutuhan pasar. Contohnya kurikulum Bapak yang beda dengan kurikulum yang universitas lain apa, Pak? Kita punya fakultas engineering. Kita punya fakultas industri. Mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang praktis, bukan hanya sarjana, tetapi mereka juga membutuhkan supervisor daripada tenaga-tenaga praktis. Maka untuk melahirkan supervisor itu, dia harus memiliki kemampuan mengenal lebih mendalam praktek tentang engineering, praktek tentang elektro, tentang mesin. Nah, teknik-teknik seperti ini harus dibawa dalam intensif program. Intensif program ini dilakukan 2 semester. Di tempat perusahaan yang bersangkutan. Tetapi umumnya hampir 80% mereka yang sudah intensif program di perusahaan itu, mereka langsung diterima sebagai pegawai. Mereka tidak kembali lagi untuk mencari pekerjaan. Mereka langsung bekerja dan kemudian begitu wisuda, mereka sudah jadi pegawai di tempat itu. Apakah metode seperti ini tidak diterapkan di universitas lain, Pak? Nah, sementara saya pada universitas kami aja sendiri dulu. Tapi mudah-mudahan maksudnya menurut pengamatan Bapak, metode seperti ini tidak diterapkan di universitas lain, hanya di Presiden University. Perusahaan lain mungkin universitas lain ada, hanya kesempatannya berbeda dengan universitas lain. Kenapa? Karena Presiden University itu adalah milik JAWBK juga. Jadi JAWBK itu memiliki perusahaan lebih dari 1.400 dalam lingkup wilayah JAWBK itu sendiri. Dan kesempatan yang baik ini bagi Presiden University adalah untuk bekerja sama dengan CEO yang ada di perusahaan-perusahaan internasional dan nasional itu. Dan bahkan beberapa perusahaan besar internasional itu justru membuka kelasnya di perusahaan itu sendiri. Kita mengirim tenaga-tenaga, walaupun dekat, kena banyak. Mereka itu bukan hanya dari nol, tapi mereka yang sudah jadi karyawan pun mereka ikut pendidikan di kami. Itu yang kami lakukan. Setahun lulusan Presiden University ada berapa banyak, Pak? Setahun kita hanya mencapai 200-an. 200 orang saja? 200 orang saja. Dan semuanya langsung terserap kecuali mereka yang mau melanjutkan ke program graduate.
yang lain. Oke, untuk post-graduate. Terserap oleh kebanyakan lingkungan Jababeka atau di luar itu? Ada juga yang diterima di perusahaan internasional Jababeka tapi ditempatkan di Amerika. Ada juga ditempatkan di Dutaan Besar Amerika, Kedutaan Besar Amerika, juga dari lulusan Presiden University, dan bahkan Presiden Direktur daripada Samsung itu lulusan Presiden University. Itu sebagai bagian, tapi juga ada beberapa mereka yang dikirim ke Vietnam, mereka kembali ke China tapi atas nama perusahaan yang ada di Jababeka. Ada juga yang dikirim ke Saudi Arabia sana, ada di Jeddah, itu mereka juga kena kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jababeka. Jadi 200 orang ini lulusan berapa fakultas, Pak? 6 fakultas. 6 fakultas. Jadi fakultas. Average fakultas about 30-35 orang. Tidak, yang paling banyak fakultas ekonomi itu untuk akuntansi dan manajemen. Jadi kita harus bekerja sama, komunikasi langsung dengan perusahaan yang ada di Jababeka. Kalau universitas lain sulitnya adalah mungkin mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jababeka. Kalau kami memang sengaja melakukan riset-riset mereka untuk kebutuhan mereka sendiri. Tapi saya tidak tahu, mungkin juga perusahaan yang ada di Jababeka menerima juga dari perguruan tinggi lain, saya tidak tahu. Tapi kalau itu bisa seperti itu, saya pikir bisa juga seperti Presiden University. Ya, sekarang kita lihat apakah Presiden University itu punya politeknik juga, Pak? Ada? Ada ya? Ada. Lulusannya berapa banyak, Pak? Tidak banyak kalau itu puluhan saja. Puluhan. Setiap tahun puluhan. Tidak sebanyak yang ditukar. Yang paling banyak Fakultas Ekonomi. Sekarang ada FBI. Sekarang ada Fakultas Strategi Pertahanan dan Industri Strategi Pertahanan. Nah, tadi dalam diskusi kita, menurut Bapak kebutuhan Indonesia ini lebih kepada yang teknikal. Kenapa di Presiden University sendiri lebih menekankan fakultas dibandingkan politekniknya, Pak? Nah, di dalam fakultas itu ada program-program yang memang intensi program menjadi dasar-dasar yang sifatnya praktis. Jadi mereka ini walaupun seorang ilmuwan dalam konteks dia dapat degree, tetapi prakteknya itu harus 2 semester mereka harus kerja. Jadi dalam konteks seperti itu maka sharing dalam kurikulumnya yang berbeda. Jadi fakultas, program studi, di dalam fakultas itu ada program studi. Program studi itu kita tidak murni menggunakan 100% ya secara keseluruhan itu milik daripada Diknas. Kita sharing yang dari Diknas sebagai standar kurikulum nasional kita gunakan, ditambah dengan hasil riset menjadi kurikulum unggulan yang jarang dimiliki, bukan tidak ada, jarang dimiliki oleh universitas lain. Itulah yang menjadi dasar kita agar kurikulum unggulan ini untuk bisa sifatnya praktis atau disebut dengan ideografi. Ya. Politeknik itu sedemikian kecilnya itu karena memang tidak ada animo masyarakat atau kenapa, Pak? Kenapa sebenarnya politekniknya banyak sekarang kecil? Sudah mulai banyak sekarang. Baru program studinya izinnya baru keluar. Nah, baru keluar. Kedepannya apakah akan lebih banyak politeknik? Akan lebih banyak politeknik. Jadi Presiden University akan lebih banyak. Tapi itu untuk tingkat supervisi ke bawah. Jadi tingkat yang sifatnya teknikal untuk tenaga-tenaga yang memang bergerak di bidang engineering yang ada di bawah. Itu memang ada nanti. Jadi rencana kedepannya lebih banyak ke sana karena sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan ingin membuka di perusahaannya, membuka kelas yang memang dekat dengan Presiden University di situ untuk langsung mereka yang sudah kerja dididik di kami. Oke Pak Hermaya, karena waktu kita harus rangkum diskusi kita hari ini. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, ini adalah masalah bisnis. Ya. Walaupun yang saya ajak bicara adalah rektor satu universitas, tetapi kita tahu bahwa masalah yang kita angkat ini adalah masalah bisnis. Bahwa dalam bisnis kita sulit mencari orang yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sebenarnya kita harapkan dari lulusan universitas bisa memberikan kita tenaga yang siap pakai. Karena itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang berusaha misalnya dengan caranya sendiri membuat satu manajemen training program dan hal-hal yang lain yang sebenarnya menutupi kesenjangan antara kebutuhannya dengan boleh saya sedikit? Silakan Pak. Di Presiden University ada unit kerja bisnis yang melatih, mendidik. Mereka bukan melalui hanya student saja yang reguler, tapi juga karyawan-karyawan yang kita didik dari unit bisnis. Nah, unit bisnis inilah yang sungguhnya sekarang berkembang di Presiden University. Jadi boleh dibilang usaha manajemen trainee dari perusahaan ini
disubkontrakkanlah kepada Presiden University gitu ya. Jadi di luar fakultas ya. Iya, di luar fakultas kita ada unit kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Iya, iya. Nah, jadi usaha-usaha inilah yang seringkali dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi kesenjangan ini, dan usaha ini tentunya bukan satu biaya murah melakukan seperti ini. Jadi orang yang sudah kita hire, sudah kita gaji, tapi belum memproduksi, masih harus kita didik lagi. Dan inilah yang tentunya kalau universitas kita bisa perbaiki, tentunya biaya ini akan bisa lebih produktif lagi digunakan oleh perusahaan. Tetapi dari Prof. Armaya katakan, tidak bisa hanya universitasnya aja yang di-fix, tetapi dari awal pun ada masalah dengan sistem pendidikan kita, sehingga semua itu harus kita selesaikan dengan lebih komprehensif. Dan dari diskusi kita juga kita lihat bahwa entah mengapa, apakah memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang melihat gelar dibandingkan kemampuan, ya, sehingga kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang menuju universitas untuk mendapatkan gelar, walaupun setelah mendapatkan gelar itu sebagian besar tidak dapat pekerjaan, dibandingkan misalnya ke arah politeknik. Dan juga kalau kita lihat dari diskusi, sebenarnya Indonesia ini lebih memerlukan politeknik lebih banyak, tapi bisa jadi memang tidak diciptakan politekniknya. Kedua, memang bisa jadi masyarakat sendiri juga tidak begitu tertarik politeknik, karena mereka lebih suka duduk kerja di office gitu ya, di kantor, dan punya gelar, dibandingkan katanya sekolah tukang gitu ya. Nah, jadi mungkin juga itu berkaitan dengan sistem penggajian ya, bahwa yang sekolah politeknik dianggap tukang, gajinya segitu-segitu aja gaji tukang. Tetapi yang sekolah universitas punya harapan bisa jadi manajer, bisa jadi pimpinan perusahaan, sehingga boleh dibilang hampir semua faktor ini yang harus kita perbaiki juga, harus kita address supaya jawaban terhadap kebutuhan dunia bisnis akan sumber tenaga manusia terpenuhi ya, dan itu juga bisa didapat di lulusan perguruan tinggi Pak ya, baik itu politeknik maupun universitas ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh dari Presiden University yang approach-nya sudah benar ya. Jadi approach-nya dari ditanya customer-nya ya, perlunya apa supaya kita bisa desain pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Tetapi saya dengar juga seringkali kita mau merubah ini, ada peraturan Mendiknas regulasi yang tidak mengakomodir ini gitu ya, sehingga kadang-kadang main kucing-kucingan juga Pak ya. Kadang-kadang tapi Presiden University terbuka sama Diknas bahwa kami punya kurikulum yang tidak sama dengan Diknas, tapi melengkapi. Oke. Ya. Nah, jadi kadang suka ada permasalahan. Jadi kalau kita itu mengikuti kebutuhan masyarakat, nanti tidak begitu mengikuti aturan dari Diknas, akreditasinya jelek. Sedangkan kalau kita mau akreditasinya bagus, lulusannya nggak kerja, mau pilih yang mana, gitu kan? Jadi satu dilematik juga yang dihadapi oleh perguruan tinggi dengan sistem yang seperti ini. Nah, tapi kita lihat bagaimana universitas Presiden University ini bisa membuat hal ini menjadi memenuhi kebutuhan customer, sekaligus tidak menyimpang dari Diknas, dan ternyata itu berhasil. Dengan demikian kita akhiri program The CEO Reference hari ini yang berjudul University Fresh Graduates Good Source for Human Resources Needs of Company. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa lagi dalam program The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.